Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ilmu tajwid. Bagaimana dan apa definisi dari ilmu tajwid. Muqaddimatun, pembahasan atau muqaddimah atau pendahuluan fi ilmi tajwid, dalam ilmu tajwid. Kita akan membahas tentang ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid, bagaimana hukumnya, apa dalilnya dan sebagainya. Ilmu tajwid atau ilmu tajwid. Ta'rifu ilmi tajwid, definisi tentang ilmu tajwid. Lughatan, secara bahasa. Ilmu tajwid lughatan at-tahsinu, yaitu secara bahasa at-tahsin. Tahsin itu adalah memperbagus, memperindah, itu secara bahasa. Adapun istilahan, secara istilah, huwa ilmun yubhathu fi alfadhil Qur'anil Karim min haitsu ikhraji kulli harfin min makhrajihi wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqahu minas sifati, yaitu ilmu, sebuah ilmu pengetahuan, yubhathu, yang membahas, fi alfadhil Qur'anil Karim, yang membahas lafaz-lafaz atau kata-kata dalam Al-Qur'anul Karim. Min haitsu, dari sisi, ikhraju kulli harfin, bagaimana mengeluarkan setiap huruf, min makhrajihi, dari setiap tempat keluarnya. Jadi ilmu tajwid adalah kita mempelajari lafaz-lafaz dalam Al-Qur'an, tata cara membacanya, bagaimana cara mengeluarkan huruf-huruf tersebut dari makhrajnya. Wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqahu, dan memberikan, menunaikan hak-hak dari setiap huruf tersebut, wa mustahaqqahu, dan juga mustahaknya, minas sifati, jadi memberikan haknya makhrajnya dan mustahaknya adalah sifat-sifatnya. Jadi kita memberikan setiap huruf itu hak-haknya yang benar, kita penuhi makhrajnya, sifat-sifatnya, sehingga itulah definisi dari ilmu tajwid. Definisi adalah seni pembatasan dari pengertian, sehingga pembatasan ilmu tajwid itu ada pada lafaz-lafaz Al-Quran saja. Jadi selain lafaz Al-Quran maka tidak dipelajari ilmu tajwid. Ya, misalkan saya mengatakan Nabi Muhammad tidak perlu pakai ilmu tajwid, tidak mengapa, karena ilmu tajwid itu dikhususkan pada lafaz-lafaz Al-Quran. Kalau kita bilang Nabi Muhammad memakai qalqalah maka lebih baik, tapi kita bilang Nabi Muhammad saja tidak pakai qalqalah maka tidak masalah, karena itu bukan pembahasan dalam lafaz-lafaz Al-Quran. Nah, tapi kalau kita membaca kata Muhammad misalkan di waqaf pada dalam lafaz Al-Quran, maka harus dipenuhi tajwidnya, gitu. Tidak kita tidak boleh menyamakan membaca Al-Quran dengan membaca selain Al-Quran. Misalkan membaca muqaddimah, ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina, maka tidak perlu pakai ilmu tajwid. Misalkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Tidak usah, karena dia tidak termasuk dari lafaz-lafaz Al-Quran. Itu adalah muqaddimah, maka
tidak memakai ilmu tajwid tidak mengapa. Kalau mau pakai ilmu tajwid ya tidak masalah juga gitu. Maka ilmu tajwid ini adalah pembahasannya khusus terhadap lafaz-lafaz Al-Qur'anul Karim. Baik, selanjutnya hukmul amali bit tajwid. Hukum mengamalkan ilmu tajwid. Maka hukum mengamalkan ilmu tajwid ini ada setidaknya 3 dalil utama. Yang pertama, dalil dari Al-Qur'anul Karim. Ad-dalilu minal Qur'ani qauluhu azza wa jalla wa rattilil Qur'ana tartila. Itu dalil dari Al-Qur'anul Karim, perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'an, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Nah, ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin membaca Al-Qur'an, maka bacalah dengan tartil, yaitu membaca dengan penuh tajwid. Karena tartil sendiri artinya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Kita mentajwidkan huruf-huruf dalam Al-Qur'an dan juga mengetahui bagaimana tata cara waqaf yang baik dan benar. Kemudian selanjutnya ad-dalilu minas sunnati. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qissatu Abdullah bin Mas'udin ma'a tilmidhihi, yaitu kisah Abdullah bin Mas'ud bersama muridnya. Ini kisah yang masyhur sekali ya. Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud itu pernah mengajarkan seseorang dalam membaca Al-Qur'an. Maka dalam suatu ayat Al-Qur'an orang tersebut membaca innamas shadaq. Maka dalam Al-Qur'an tersebut orang tersebut membaca innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Maka Ibnu Mas'ud berkata, ma hakadha aqra'aniha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan bacaan Al-Qur'an seperti itu. Jadi orang tersebut membacanya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nah, di situ mad wajib muttasilnya dibaca dengan 2 harokat oleh orang tersebut. Nah, sedangkan kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan seperti itu kepadaku. Lalu bagaimana cara membacanya? Wahai Abdullah bin Mas'ud, kata muridnya. Lalu Abdullah bin Mas'ud membacakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Famuddaha, beliau memanjangkan pada kata al-fuqara'i wal masakin dengan 4 harokat. Nah, maka inilah dalil dari hukum mengamalkan ilmu tajwid. Kemudian dalil selanjutnya ad-dalilu minal ijma', dalil dari ijma' kesepakatan para ulama. Ajma'al ulama'u jami'an ala wujubil qiraati bit tajwidi. Para ulama bersepakat, mereka semua bersepakat atas kewajibannya membaca Al-Qur'anul Karim dengan ilmu tajwid. Nah, maka dengan 3 dalil ini, yang pertama dari dalil Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila, kemudian dalil dari As-Sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah Abdullah bin Mas'ud yang mengajarkan muridnya tentang membaca Al-Qur'an. Kemudian dalil dari para ulama, yang mana para ulama semua sepakat untuk mengamalkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Qur'an. Baik, selanjutnya hukmul ilmi bit tajwid. Hukum mengamalkan ilmu tajwid. Hukmu ma'rifatul ahkamin nadhariyah. Hukum mengetahui hukum-hukum tajwid, landasan hukum-hukum tajwid ataupun hukum-hukum tajwid secara menyeluruh.
Nah, ini hukumnya apa nih? Kita mengetahui ilmu tajwid. Fardun kifayatun idza qama bihil ba'du bima yakfi saqatal ithmu 'anil baqin. Yaitu fardu kifayah. Jika seseorang melaksanakan, jika salah seorang dari kalian melaksanakan, maka sudah cukup. Saqatal ithmu 'anil baqin, maka gugur dosa orang-orang yang lain ataupun dosa para jamaah yang lain. Jadi jika sudah ada di suatu kaum, di suatu tempat kita, seorang ustadz, seorang tokoh agama yang mengetahui, mempelajari ilmu tajwid, maka sudah cukup, karena ini adalah hukumnya fardu kifayah. Yaitu jika sebagian orang ataupun seseorang sudah melaksanakan dari sebagian suatu kaum, maka sudah cukup terpenuhi hukum ilmu tersebut. Maka ketika seseorang tokoh agama maupun ustadz sudah menguasai ilmu tajwid dalam suatu kaum, dalam suatu wilayah, maka gugur kewajiban yang lain. Ini adalah hukum mengetahui ilmu tajwid, mempelajari ilmu tajwid secara menyeluruh ya. Secara menyeluruh maksudnya secara mendalam. Walaupun hukumnya fardu kifayah, tapi kita tadi mengetahui hukum mengamalkan ilmu tajwid dalam bacaan Al-Qur'an itu wajib. Ya, tadi kita balik lagi ke slide. Di sini ajma'al ulama'u jami'an ala wujubil qira'ati bit tajwid. Di sini ada kata wujub, yaitu wajib dalam membaca Al-Qur'an memakai ilmu tajwid. Lalu kalau kita tidak mempelajari ilmu tajwid, maka kita tidak mengetahui tajwid dalam bacaan Al-Quran kita. Maka ketika kita tidak bisa mengucapkan ilmu tajwid dengan mempelajarinya, maka secara otomatis mempelajari ilmu tajwid juga termasuk wajib jika kita ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Beda ceritanya kalau kita seumur hidup kita tidak ingin membaca Al-Quran, maka kita tidak dikenakan kewajiban dalam memakai ilmu tajwid dalam setiap bacaan Al-Quran kita. Tapi tidak mungkin, karena kita setidaknya paling tidak akan membaca surat Al-Fatihah sebagai rukun sholat dalam sholat kita. Sehingga ketika kita membaca surat Al-Fatihah, maka kita wajib juga membaca surat Al-Fatihah dengan ilmu tajwid. Maka ilmu tajwid ini ilmu bukan sembarang ilmu, maka harus kita pelajari, harus kita tekuni. Ya, setidaknya kita mengetahui tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai tuntunan ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu saja pertemuan pada episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.